Film dibuka di mana kita diperlihatkan dengan seorang kepala kepolisian yang karismatik, sangat disegani bernama Singham, dan diketahui selama bertugas dia mampu menyelesaikan banyak kasus besar, salah satunya adalah meredam kelompok teroris hingga membuat mereka kembali mengabdi kepada negara. Dan inilah Singham Again. Suatu hari Singham yang lagi berkendara diikuti oleh orang misterius yang menaiki motor trail yang terlihat seperti lagi memastikan kalau orang dalam mobil tersebut adalah Singham. Dari kejauhan tiba-tiba datang beberapa mobil yang membawa kelompok bersenjata. Singham pun dihadang dan langsung diserang secara brutal oleh kelompok bersenjata tersebut. Untungnya Singham menaiki mobil yang dilengkapi teknologi anti peluru yang mana sama sekali membuatnya gak terkena tembakan. Kemudian Singham langsung mengambil senjata hingga aksi baku tembak yang sangat epik pun terjadi. Singham akhirnya berhasil melumpuhkan mereka semua dan seketika Singham langsung tancap gas mengejar orang misterius yang tadi mengikutinya. Hingga pada suatu kesempatan Singham berhasil menabrak orang itu dan membuatnya jatuh terkapar. Dari sinilah diketahui orang misterius itu bernama Omar Hafiz yang kita panggil aja dia Omar. Dia merupakan pemimpin kelompok teroris dan pengedar narkoboy yang juga sering membantu para pejabat korup. Seketika mereka pun berduel hingga akhirnya Omar berhasil dikalahkan dan langsung diamankan oleh pasukan kepolisian Singham. Secara mengejutkan, sekelompok pemuda Kashmir mendekat dan membuat Singham serta pasukannya bersiaga. Tapi mereka ternyata mendukung apa yang dilakukan Singham dan menyebut kalau Kashmir udah gak seperti dulu. Omar pun langsung dibawa ke suatu tempat untuk diinterogasi. Di sana Omar menjelaskan kalau tujuannya adalah membunuh Singham dan seluruh pasukan kepolisian. Wah, berani banget. Kemudian Singham menjelaskan kalau sekarang pemuda Kashmir dan pemuda Pakistan udah gak lagi terpengaruh dengan paham terorisme. Tapi Omar berkata kalau akan ada pasukan lain yang akan melawan Singham. Dengan tegas Singham meminta agar Omar memberitahu di mana keberadaan pasukan itu karena dia akan segera menangkap mereka. Keesokan harinya terlihat Singham lagi ngobrol bersama Menteri Dalam Negeri yang sangat mengapresiasi Singham karena telah menangkap Omar. Berdasarkan informasi dari intelijen, Menteri itu menjelaskan kalau Omar telah memperluas jaringannya sampai ke Sri Lanka dan mendanai setiap gerakan dari hasil penjualan narkoboy. Seketika Singham langsung menjawab kalau jaringan intelijen dan kepolisian India telah gagal dalam melakukan tugasnya karena malah berlomba-lomba ingin mendapatkan pujian dan gak saling berbagi informasi. Kemudian menteri itu pun menjelaskan kalau dia diperintahkan untuk membuat satuan tugas baru yang bernama Shiva Squad yang akan dipimpin oleh Singham sendiri. Beberapa tahun kemudian terlihat Singham yang lagi memimpin pasukannya untuk menangkap para penjahat yang akan menyelundupkan narkoboy ke India. Di sana Singham menemukan banyak sekali narkoboy yang udah siap diedarkan. Scene kemudian berpindah yang memperlihatkan sebuah pertunjukan berjudul Ramayana yang diadakan oleh Kementerian Kebudayaan India. Acara itu dibuka oleh Menteri Dalam Negeri dan perempuan cantik yang bernama Afni. Diketahui Afni merupakan pegawai Kementerian Kebudayaan dan istri dari Singham. Tapi Singham gak bisa hadir dalam pertunjukan itu dan dia hanya mengirim orang kepercayaannya untuk memberikan sesuatu kepada Afni. Beberapa waktu kemudian terlihat Singham dan beberapa pasukannya mengunjungi sebuah pesta yang juga dihadiri oleh anak Singham dari Afni yang bernama Soria. Singham bertujuan untuk memberi kejutan pada anaknya, tapi hal itu malah membuat anaknya gak nyaman.
आपने मुझे उस दिन सबके सामने उस फंक्शन में पिन पॉइंट किया. Di rumah, Sorya menanyakan kepada kedua orang tuanya kenapa selalu mempermalukannya dan sontak hal itu membuat Afni marah dan langsung menasehati Sorya. Tapi ternyata Sorya gak senang dinasehati dan memilih pergi ke kamar tidur. Gak lama kemudian Singham mendatangi Sorya dan meminta maaf karena telah datang di pesta itu. Singham menjelaskan kalau dia hanya ingin punya waktu bersama Sorya karena beberapa hari lagi Sorya akan pergi ke London untuk meneruskan sekolah di sana. 3 hari kemudian, Singham kembali bertemu dengan Menteri Dalam Negeri untuk membicarakan tentang Omar. Singham menduga kalau sepertinya ada orang lain yang melanjutkan bisnis Omar di luar sana. Hingga di malam harinya, Singham dan pasukan menuju sebuah tempat untuk menginterogasi para penjahat yang sebelumnya ditangkap di sebuah kapal. Diketahui udah 6 hari tim Singham menginterogasi para penjahat itu, tapi sama sekali gak mendapatkan informasi apapun. Dengan trik interogasi yang dilakukan Singham, akhirnya para penjahat itu memberitahu kalau mereka dipekerjakan oleh orang yang bernama Danger Langka, dan seketika Singham pun teringat dengan perkataan dari Omar. Danger Langka bolte hai usko. Ye ठीक बोलता है. Dalam operasinya, Danger Langka dibantu 3 pembantu utama yaitu Saart, Ranja, dan Pigu, yang mana mereka berasal dari Sri Lanka dan sekarang memiliki markas operasi di kota Mudarai, India. Singham pun bertanya pada anggotanya siapakah polisi yang bertanggung jawab atas kota itu. Hingga diketahui kepala polisi di kota itu adalah seorang polisi cantik, mencenut yang bernama Seti Sakti. Singham pun langsung menghubungi Seti, memerintahkan agar segera menangkap ketiga orang itu. Keesokan harinya diperlihatkan polisi kota Mudarai yang akan menangkap pembantu utama Danger Langka, tapi para polisi itu berhasil dikalahkan dengan mudah. Saat para pembantu Danger Langka akan melarikan diri, tiba-tiba mereka dihadang oleh Seti. Hingga akhirnya pertarungan antara 3 pemuda kekar melawan 1 polisi cantik pun terjadi, dan Seti berhasil mengalahkan mereka semua dengan sangat easy. Wow! Seti pun langsung menghubungi Singham melaporkan kalau pembantu Danger Langka udah berhasil ditangkap, dan Singham mengingatkan Seti agar melakukan sesuai perintahnya, yaitu tetap membiarkan mereka hidup. Hey Ravi, ek coffee bolna. Subuh. Shetty. Kemudian para pembantu Danger Langka itu pun dibawa ke kantor polisi untuk segera dimasukkan ke dalam sel. Tapi mereka memperingati Seti agar berhati-hati karena Seti gak mengenal siapa yang lagi dilawannya dan mengancam kalau kantor polisi itu akan segera dibakar. Tapi dengan santainya Seti bilang kalau dia sama sekali gak takut dengan Danger Langka. Di malam harinya ternyata benar sesuatu yang buruk akan terjadi di kantor polisi itu. Hal itu ditandai dengan listrik yang tiba-tiba mati dan di luar terlihat mobil polisi udah terbakar. Apa yang disebutkan para pembantu Danger Langka itu benar terjadi karena terlihat kini Danger Langka dan pasukannya udah bersiap untuk membakar kantor polisi, dan seketika hal itu membuat para polisi yang bertugas di sana ketakutan dan lebih memilih untuk menutup rapat pintu dan jendela. Dalam kepanikannya, salah seorang polisi menghubungi Seti, tapi panggilannya sama sekali gak mendapat jawaban. Hingga akhirnya pasukan Danger Langka membakar kantor polisi itu dan langsung menghabisi semua polisi yang ada dengan kejam. Kejadian tersebut membuat duka mendalam untuk kepolisian India, terutama Seti yang merasa bersalah karena dia gak ada di sana saat kejadian. Singham pun datang menghampiri Seti dan kembali memberinya semangat. Singham memerintahkan Seti agar menyiapkan tim dan segera bersiap untuk menangkap Danger Langka, hidup atau mati. Singham ka bihara nahi. Aur Lady Singham
Di sisi lain terlihat Afni yang bersiap untuk kembali menggelar pertunjukan, tapi file video yang akan ditayangkan ternyata terhapus. Kejadian itu pun membuat Afni dan timnya harus kembali membuat rekaman video. लेकिन अब सोच रही हूँ इस गधे को भी साथ ले जाऊं. Afni memberitahu Singham kalau dia harus pergi untuk membuat video dan sontak Singham bertanya siapa yang menemani Afni. Kemudian Afni menjawab kalau dia akan ditemani Migria, tapi Singham merasa khawatir karena tempat yang akan Afni tuju itu gak jauh dari kota Mudarai dan tempat itu di mana Danjar Langka menghabisi 15 polisi dan membakar kantor polisi. Seketika Singham pun menugaskan orang kepercayaannya yaitu Daya agar menemani Afni. Setelah selesai membuat video, Afni langsung mengirimkan file kepada timnya dan mengabari kalau besok Afni akan pulang. Kemudian tiba-tiba Afni dihubungi oleh Migria kalau mobil yang kendarainya mogok dan meminta Daya agar menjemputnya. Afni yang sendirian tiba-tiba dihampiri oleh Danjar Langka yang langsung tahu nama lengkap Afni dan menanyai kabar Singham. Sontak hal itu membuat Afni sangat heran. Ternyata Danjar Langka merencanakan untuk menculik Afni dan memberitahu kalau Migria adalah orang suruhannya. Hingga akhirnya Afni dibawa oleh Danjar Langka dan para pasukannya. Gak lama kemudian Daya yang mengetahui kalau Afni diculik langsung menghubungi Singham. Daya dan tim langsung bergegas untuk mengejar Danjar Langka hingga mereka berhasil menghadang pasukan Danjar Langka dan aksi baku tembak yang sangat epik pun terjadi. Dalam ketegangan itu, Afni berhasil lari dari pasukan Danjar Langka. Di sana terlihat Daya dan timnya yang kalah jumlah berhasil dikalahkan oleh pasukan Danjar Langka. Pasukan Danjar Langka yang menyadari kalau Afni udah kabur langsung mengejarnya. Tapi tiba-tiba muncul seorang polisi berwajah tampan, yah mirip saya lah dikit tapi langsung menghadang mereka dengan gagah berani walau hanya seorang diri. Dan meskipun terkena tembakan, polisi yang diketahui bernama Satya itu akhirnya berhasil membawa Afni. Gak lama kemudian Singham dan timnya pun tiba di lokasi dan menemukan Daya yang terluka parah gak sadarkan diri. Dia pun segera memerintahkan timnya agar segera membawa Daya ke rumah sakit terdekat. Seketika Singham melihat gelang yang tergeletak di tanah dan diketahui gelang itu adalah milik Afni. Kemudian dia mendapat informasi kalau saat ini Afni bersama dengan Satya dan sontak hal itu membuat Singham sedikit lebih tenang. Scene berpindah yang menunjukkan Afni kini berada di tempat Satya dan terlihat dia lagi diobati. Kemudian terdengar suara mobil membuat Satya dan Afni langsung bergegas keluar untuk memastikan siapakah yang datang. Terlihat wajah Satya dan Afni yang senang karena mengira itu adalah Singham seketika berubah menjadi muram karena ternyata yang datang adalah Danjar Langka dan para pasukannya. Danjar Langka dan pasukannya pun terlihat udah bersiap untuk membakar tempat itu. Kemudian Satya dan para anak buahnya langsung bersiap melawan Danjar Langka dan pasukan hingga akhirnya pertarungan pun terjadi. Di awal Satya dan para anak buahnya gak mengalami kesulitan berarti dalam melawan pasukan Danjar Langka. Tapi karena pasukan Danjar Langka terus berdatangan dan sangat banyak, membuat Satya dan para anak buahnya sangat kewalahan. Di sisi lain terlihat Afni yang mencoba melarikan diri tiba-tiba ditembak oleh pasukan Danjar Langka. Tapi hal itu ternyata membuat Danjar Langka gak senang karena bagaimanapun Afni harus ditangkap hidup-hidup. Dan kemudian Danjar Langka pun bergegas untuk membawa Afni.
Satya yang melihat pasukan Danjar Langka membawa Afni seketika langsung mengejarnya, tapi dia dikagetkan karena melihat ibunya yang udah ditangkap oleh pasukan Danjar Langka. Sontak hal itu membuat Satya lengah dan terkena pukulan hingga membuatnya terjatuh. Saat Satya akan dieksekusi oleh pasukan Danjar Langka, secara tiba-tiba Singham datang dan langsung menghalau pasukan Danjar Langka. Kedatangan Singham membuat pasukan Danjar Langka ketakutan dan Singham pun bisa mengalahkan mereka dengan sangat easy. Gak lama kemudian pasukan Singham pun berdatangan dan langsung menolong para anak buah Satya. Satya pun meminta maaf pada Singham karena dia gak berhasil mengalahkan Danjar Langka dan gagal melindungi Afni. Secara tiba-tiba Singham mendapat panggilan dari Danjar Langka yang memberitahukan nama aslinya yaitu Zubair Hafiz yang ternyata merupakan cucu dari Omar Hafiz. Danjar Langka meminta Singham agar dia bersama polisi yang bernama Simba dan Suryavanshi datang untuk menjemput Afni. Sontak hal itu membuat Singham menggebu-gebu dan bersumpah akan menangkap Danjar Langka. Keesokan harinya, Singham langsung menemui Omar di penjara dan langsung memarahinya dengan menyebut kalau cucunya pengecut. Singham berjanji jika Afni terluka, Omar akan bertemu dengan cucunya dalam kondisi udah menjadi mayat. Tapi hal itu sama sekali gak membuat Omar takut, melainkan bangga dengan cucunya. Beberapa waktu kemudian terlihat Singham menemui Menteri Dalam Negeri dan membicarakan tentang kejadian yang menimpa Afni. Dan di situ Menteri menyebut kalau ini adalah kegagalan terbesar jaringan intelijennya. Singham menjelaskan kalau kemungkinan Danjar Langka lagi dalam perjalanan ke Sri Lanka karena dia gak mungkin bersembunyi di India. Di malam harinya terlihat Singham yang udah berkumpul dengan timnya untuk melacak di manakah keberadaan Danjar Langka, tapi tiba-tiba dia dihubungi oleh Danjar Langka yang meminta agar menukar Afni dengan kebebasan kakeknya. Sejenak berpindah ke sebuah tempat yang memperlihatkan seorang polisi nyentrik lagi mengejar penjahat, kemudian mengalahkan para penjahat itu dengan sangat easy. Diketahui polisi itu bernama Sangram atau dikenal dengan nama Simba. Simba dikejutkan dengan kedatangan Singham yang sontak membuatnya sangat senang. Di sana Singham meminta bantuan Simba untuk menyelamatkan Afni yang kini diculik oleh Danjar Langka. Simba dan Singham pun mulai membuat sebuah rencana, tapi tiba-tiba Danjar Langka menghubungi Singham dan meminta agar Simba pergi ke kota Colombo, Sri Lanka. Seketika Singham pun meminta timnya untuk langsung menghubungi intelijennya yang ada di Sri Lanka. Direncanakan setelah tiba di bandara, Simba akan langsung dibawa oleh pasukan Danjar Langka dan Singham akan melacak lokasi Danjar Langka melalui GPS yang dipasangkan pada Simba. Di sisi lain, Afni yang udah mendapat perawatan terlihat kembali sadar dan bertanya pada Migria kenapa dia berkhianat. Tapi tiba-tiba Danjar Langka datang dan memberitahu Afni kalau Migria merupakan istri dari orang yang udah dibunuh oleh Singham. Dari sinilah diketahui Migria merupakan bibi dari Danjar Langka. Sebelum pergi menyelamatkan Afni, Singham menenangkan Surya dan berjanji akan kembali bersama ibunya itu. Gak lama Singham pun langsung bergegas menemui intelijennya yang ada di Sri Lanka dan langsung menuju ke sebuah tempat.
Keesokan harinya, terlihat Simba yang kini udah berada di bandara kota Colombo seketika langsung dibawa oleh pasukan Danger Lanka. Dari kejauhan, intelijen yang ditugaskan Singham udah memantau mereka dan membuntutinya. Gak ketinggalan, Singham pun langsung mengikuti mereka juga. Pasukan Danger Lanka yang sadar kalau mereka diikuti langsung membuat sebuah strategi pengalihan. Hal itu membuat Singham dan timnya harus berpikir cepat agar gak kehilangan jejak. Singkat cerita, Simba akhirnya tiba di tempat persembunyian Danger Lanka dan Simba pun langsung dibawa untuk melihat kondisi Afni. Simba yang energik langsung menghampiri Afni dan menjelaskan kalau dia dikirim oleh Singham untuk menyelamatkannya. Sangram Bhalerao. Setelah itu Simba bertemu dengan Danger Lanka yang menjelaskan kalau aksinya ini gak ada hubungannya dengan terorisme. Danger Lanka menjelaskan kalau semua ini dia lakukan untuk membalaskan dendam keluarganya. Dengan santainya, Simba menakuti Danger Lanka dan bilang kalau Singham udah berada di sana. Tapi strategi pengalihan yang dilakukan pasukan Danger Lanka membuat Singham dan timnya kehilangan jejak Simba, hingga Simba yang panik berusaha untuk melarikan diri dari Danger Lanka dan pasukannya. Aduh! Simba langsung berlari menaiki mobil hingga akhirnya aksi kejar-kejaran pun terjadi. Terlihat di sana Simba berhasil mengalahkan beberapa pasukan Danger Lanka. Tapi tiba-tiba mobil yang dikendarainya terkena tembakan dan menyebabkan mobilnya terbakar. Simba pun lari dan mencari tempat untuk bersembunyi. Hingga gak lama kemudian pasukan Danger Lanka berhasil menemukan Simba kembali. Simba yang dalam kondisi terpojok tiba-tiba dikejutkan oleh kedatangan Singham yang langsung menggablok beberapa pasukan Danger Lanka, dan seperti biasa Singham berhasil mengalahkan lawan-lawannya itu dengan sangat easy. Singham dan Simba pun segera pergi menuju markas Danger Lanka, tapi di perjalanan Simba menjelaskan kalau sebaiknya jangan langsung melawan Danger Lanka karena mereka punya pasukan yang sangat banyak. Simba memberitahu kalau mereka harus belok kanan dan tiba-tiba terlihat Afni beserta pasukan Danger Lanka yang udah berada di tengah jalan, yang sontak membuat Singham kaget sampai harus membelokkan mobilnya dan akhirnya menabrak pembatas jalan. Beruntung kejadian tersebut gak membuat Simba dan Singham terluka parah. Singham pun langsung keluar dari mobil dan langsung menghampiri Afni, tapi dia langsung dihadang dan ditangkap oleh para pasukan Danger Lanka. Kemudian Danger Lanka pun muncul dan bilang bahwa dia akan segera menghabisi Afni jika kakeknya gak segera dibebaskan. Terus Simba, gira pada hua hai. Suasana di sana pun menjadi sangat tegang karena Danger Lanka dan Singham saling mengancam. Danger Lanka menyebut kalau apa yang dilakukannya itu untuk membalaskan dendam keluarganya yang telah dihabisi oleh Singham. Lekin puchta Chhatrapati Shivaji Maharaj ko hai. Singham menjelaskan kalau yang dia dan timnya bunuh merupakan kelompok teroris, bahkan jika Danger Lanka terus melakukan aksinya, Singham bersumpah akan merobek tubuh Danger Lanka. Kemudian tiba-tiba Simba dengan tingkah kocaknya datang dan melerai ketegangan itu.
Danjar Langka meminta Singham menghubungi Menteri Dalam Negeri dan memintanya agar membebaskan kakeknya. Tapi Menteri Dalam Negeri menolak dan malah menantang Danjar Langka. Mendengar hal itu, Danjar Langka malah tertawa karena Menteri ternyata sangat percaya diri akan mengalahkannya. और गरुड़ भी आएंगे। Akhirnya pasukan India berangkat dan membawa Omar untuk ditukarkan dengan Afni, dan seketika Danjar Langka pun bertanya dengan nada mengejek kepada Singham, apakah sekarang India bernegosiasi dengan teroris? Singham dengan tenang menjawab kalau dari dulu udah banyak orang yang ingin mengubah India tapi gak pernah berhasil dan selalu berakhir dengan kekalahan. Hal itu membuat Danjar Langka kesal dan dia pun pergi bersama beberapa pasukannya sambil membawa Afni. Secara mengejutkan, Satya dan Seti tiba kemudian langsung menyerang para pasukan Danjar Langka. Dirasa para pasukan Danjar Langka lengah, Simba dan Singham pun langsung ikutan menyerangnya dan dengan mudah berhasil mengalahkan beberapa pasukan Danjar Langka. Dirasa ada suatu kesempatan, Singham langsung mencari Afni dan berniat akan menghabisi Danjar Langka. Kemudian terlihat Danjar Langka yang sambil tertawa tiba-tiba melepaskan Afni. Tapi dari belakang Afni terlihat sebuah mobil akan menabraknya. Melihat hal itu, Satya, Seti, Simba, dan Singham segera berusaha untuk menyelamatkan Afni dan tiba-tiba... orang yang ditunggu-tunggu yaitu Suryavanshi akhirnya tiba dan melepaskan tembakan yang tepat mengenai mobil yang akan menabrak Afni. Dan akhirnya Afni pun berhasil diselamatkan. Kemudian Afni diamankan dan langsung diterbangkan dengan helikopter. Wah, keren nih, jagoannya pada ngumpul sekarang. Baku tembak antara dua kelompok itu pun masih terus berlanjut dan Singham pun langsung mencari keberadaan Danjar Langka. Dia pun akhirnya melihat Danjar Langka mengendarai mobil dan langsung mengejarnya. Aksi kejar-kejaran pun terjadi hingga akhirnya membuat mobil yang dibawa Danjar Langka terjungkir. Singham dan Danjar Langka bertarung 1 lawan 1 hingga aksi balas pukulan pun terjadi. Terlihat Danjar Langka dibuat gak berdaya oleh Singham hingga akhirnya si tangkurak Danjar Langka pun bisa dikalahkan. Gak lama kemudian pasukan Singham pun tiba dan langsung menangkap Danjar Langka. Tapi pasukan Singham yang lengah tiba-tiba direbut senjatanya oleh Danjar Langka. Untungnya sebelum peluru ditembakkan, dengan epik Singham berhasil melemparkan tongkat lebih dulu dan tepat menancap di tubuh Danjar Langka hingga akhirnya dia pun tewas. Dan akhirnya film ini pun tamat. Wah, coba deh kalian nonton langsung full filmnya, Brad. Jangan underestimate ya sama film India karena ya seseru itu loh film India sekarang. Oh iya, for your information ya, jadi film ini tuh lanjutan atau gabungan dari beberapa film sebelumnya. Di antaranya ada Singham 1, Singham Return, Simba, dan Suryavanshi. Jadi para polisi jagoan ini ada kisahnya masing-masing, Brad. Wah, seru deh pokoknya. Oke lah, karena saya mau ke India karena diundang untuk menggantikan Singham,
maka langsung aja ya. Oke bradku, makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye.